Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper.co.id dengan headline Kejati Lampung tahan pimpinan PT Kartika Ekayasa terkait proyek PDAM Wairilau. Dari Lampung melaporkan, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah memeriksa tersangka inisial DS selaku pemilik pekerjaan PT Kartika Ekayasa berdasarkan surat penetapan tersangka PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung nomor Tab strip 02-L-8-FD-08-2024 tanggal 22 Agustus 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung tahun 2019 di perusahaan daerah air minum Wairilau Kota Bandar Lampung. Tersangka inisial DS selaku pemilik pekerjaan PT Kartika Ekayasa memenuhi panggilan tim penyidik Kejati Lampung dengan didampingi penasihat hukumnya pada jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati Lampung dengan kurang lebih 50 pertanyaan. Tersangka DS juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersangka SP selaku orang yang memanipulasi dokumen penawaran PT Kartika Ekayasa, tersangka inisial S selaku PPK PDAM Wairilau, tersangka inisial AH selaku Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa, dan tersangka inisial SR selaku Kabag PBJ Kota Bandar Lampung tahun 2019, orang yang mengkondisikan lelang dan meloloskan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang lelang. Tersangka DS dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejati Lampung pada Rumah Tahanan Negara Waihui Bandar Lampung selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung nomor print strip 08-L-8-FD-09-2024 tanggal 2 September 2024. Penetapan tersangka DS dilakukan tidak terlepas dari surat perintah penyidikan nomor print strip 01-L-8-FD-04-04-2024 tanggal 2 April 2024 dan tim penyidik Kejati Lampung telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung tahun 2019 di perusahaan daerah air minum Wairilau Kota Bandar Lampung. Perkara dugaan tipikor ini berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang kerjasama pemerintah Kota Bandar Lampung dengan badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan pagu anggaran di dalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp87.156.366.242 yang bersumber dari penyertaan modal APBD pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018. Kegiatan pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung tahun 2019 di perusahaan daerah air minum Wairilau Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender dengan surat perjanjian nomor PU-28986-PDAM-08-12-2019 dengan nilai Rp71.942.254.000 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 antara Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa dengan PPK Perusahaan Daerah Air Minum Wairilau Kota Bandar Lampung. Dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya perbuatan pengkondisian terhadap pemenang tender, manipulasi dokumen penawaran, dan dengan sengaja melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga menyebabkan kekurangan volume pada pekerjaan yang berakibat terjadinya kerugian negara. Kerugian keuangan negara yang ditemukan pada kegiatan pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung tahun 2019 di perusahaan daerah air minum Wairilau Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp19.806.681,83. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang dilansir dari tanggamus.co.id dengan headline Dua pemuda diduga kurir sabu diamankan. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus mengamankan dua orang pemuda yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu. Dua pemuda yaitu AB 35 tahun dan DJ 33 tahun yang tercatat sebagai warga Pekon Rantau Tijang itu ditangkap saat berada di dalam sebuah gubuk di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Senin sore 2 September 2024. Kasat Narkoba Polres Tanggamus, AKP Iwan Richard mengatakan bahwa kedua orang yang diamankan tersebut diduga sebagai kurir sabu.
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas di lokasi penggerebekan meliputi 5 plastik klip berisi kristal sabu seberat 0,65 gram, plastik klip bekas pakai, alat hisap sabu, pipa kaca pirek, 2 sedotan plastik, sumbu, 2 korek api gas, sebilah pisau, 1 unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp960.000. Iwan Richard melanjutkan bahwa penangkapan kedua terduga kurir sabu itu berawal dari penyelidikan terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Pekon Rantau Tijang. Setelah memastikan informasi dari masyarakat tersebut, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanggamus langsung melakukan penggerebekan di gubuk tersebut. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti narkotika yang diduga kuat akan digunakan oleh kedua pelaku. Kedua pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari seorang pria dan wanita yang juga berada di wilayah setempat Tarangka Satres Narkoba. Saat ini, kedua terduga kurir beserta barang bukti telah diamankan di Polres Tanggamus untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, penyedia barang haram tersebut yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran oleh pihak kepolisian. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.